menghimbau kepada diri khatib pribadi dan terutama kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan isi khutbah dengan judul Adab Anak Terhadap Orang Tuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap anak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam syariat agama Islam, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dan mulianya kedudukan kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita. Karena itulah Allah sangat melarang sikap pembangkang, sikap durhaka, sikap meremehkan, bahkan sikap merendahkan dan penghinaan kepada kedua orang tua kita. Bahkan termasuk dosa yang besar yang siksanya tidak hanya dirasakan di akhir kelak, namun juga kesengsaraan hidup ketika di dunia. Saat berinteraksi kepada kedua orang tua kita, seorang anak wajib berperilaku baik kepada keduanya sebagaimana yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Menurut Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali Kairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah di halaman 444, beliau menjelaskan bahwa ada 7 adab seorang anak kepada orang tuanya, yaitu yang pertama, mendengarkan perkataan mereka. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Yang ketiga, mematuhi perintah mereka. Yang keempat, memenuhi panggilan mereka. Yang kelima, merendahkan kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan desakan dan permintaan. Yang keenam, tidak mengungkit atau merasa berjasa kepada mereka atas berbakti kepada mereka atau mengurus mereka. Dan yang terakhir, tidak memandang mereka dengan tatapan curiga dan tidak membangkang terhadap perintah mereka. Hadirin rahimakumullah. Ketujuh adab tersebut adalah sebagian kecil yang harus diketahui oleh seorang anak. Semakin dewasa usia seorang anak, semakin besar usia seorang anak, maka semakin besarlah tuntutannya untuk mengamalkan atau mengerjakan ketujuh adab tersebut. Demikianlah Imam Al-Ghazali memberikan nasihatnya tentang adab seorang anak untuk diamalkan dengan sebaik-baiknya. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Wajib menurut syariat Islam adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yang artinya dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah, dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa darinya. Dan kewajiban ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya
perkataan yang mulia. Quran surah Al-Isra ayat 23. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, amal apakah yang paling utama wahai Nabi Muhammad? Nabi pun menjawab, salat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan, salatlah di awal waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apalagi wahai Nabi Muhammad? Nabi pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apalagi wahai Nabi Muhammad? Nabi pun menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, Darimi dan Ahmad. Sanad hadis sahih. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang taat, orang-orang yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.